The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Regina Amanda. Kalian bisa panggil aku Kakak Rere. Di sini aku mau jelasin kenapa sih kita bisa mimpi kalau kita tidur. Ada yang pernah bertanya-tanya nggak? Kenapa sih kalau kita tidur kita mimpi sesuatu? Aku mulai ya. Nah, pasti teman-teman pernah mimpi sesuatu yang aneh kayak tiba-tiba jadi superhero atau dikejar hantu. Siapa yang pernah mimpi dikejar hantu? Banyak ya. Aku juga sering dikejar hantu. Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih kayak kenapa ya bisa mimpi dikejar hantu atau pernah nggak mimpi jatuh dari gedung? Pasti tiba-tiba kerasa sakit gitu, pasti tiba-tiba kerasa pas bangun tuh kerasa kayak beneran jatuh. Iya. Jadi kalau kita tidur itu tubuh kita tuh beristirahat, tapi otak kita tuh kerja. Nah, otak kita nih kerjanya ngapain kalau kita tidur? Merapikan memori. Nah, dari merapikan memori itu terjadilah mimpi. Nah, mimpi itu ibarat petugas perpustakaan yang merapikan buku-buku di rak perpustakaan. Bayangin, kepala kita tuh kayak ada perpustakaan yang gede banget. Nah, perpustakaan yang gede itu isinya kan banyak buku. Nah, bukunya itu merupakan memori ataupun ingatan-ingatan kita. Nah, buku-buku itu kayak isinya tuh tentang kenangan dan pengalaman yang setiap hari kita alami. Terus kayak pengalamannya tuh apa? Pengalaman perasaan kita saat senang, saat sedih, terus obrolan kita sama teman kita, ataupun hal-hal yang kita pelajari setiap harinya. Nah, itu tuh ada di memori kita, yaitu perpustakaan yang ada di otak kita. Terus habis itu kita juga punya rak buku di otak kita. Rak buku itu tempat otak kita menyimpan semua ingatan penting biar nggak berantakan dan gampang dicari lagi. Terus di otak kita juga ada petugas perpustakaannya. Nah, petugas perpustakaannya ini otak kita saat tidur yang disebut memilih buku mana yang disimpan, disusun ataupun dibuang supaya semuanya tetap rapi. Jadi di otak kita itu ada bukunya, ada rak bukunya, terus juga ada petugas si yang merapikan bukunya itu untuk menata memori. Nah, dari menata memori tersebut terbentuklah mimpi. Nah, jadi lihat ya. Jadi saat kita tidur, otak kita akan bekerja mirip seperti petugas perpustakaan yang baru mulai bekerja saat ruangan perpustakaan sudah kosong. Tadi kan aku udah jelasin, tubuh kita tidur kan, tubuh kita istirahat kan, tapi otak kita bekerja. Nah, si petugas perpustakaannya itu juga sama, dia juga bekerja di otak kita saat ruangan perpustakaannya berkosong. Nah, ini terjadi ketika proses merapikan buku tersebut berlangsung. Nah, kayak petugas perpustakaan kan ada yang memilah-milih buku. Nah, itu tuh ibaratnya kayak memori kita tuh ada yang disimpan dan ada yang dibuang. Ternyata memori kita tuh juga bisa dibuang kalau seandainya memori kita tuh gak penting. Terus abis itu ada juga buku yang disusun ulang. Nah, buku yang disusun ulang ini cerita-cerita yang kita alami di hari ini ataupun hari-hari sebelumnya dijadikan satu cerita sehingga menjadikan satu kisah yang baru. Terus kalau misalkan kita jadi petugas perpustakaan pasti ada satu buku yang jatuh, ada satu buku yang tercampur. Nah, dari buku-buku yang jatuh sama yang tercampur itu bisa menyebabkan mimpi yang aneh. Teman-teman ngerasain tadi kayak mimpi tiba-tiba dikejar hantu, kan nggak mungkin kita dikejar hantu beneran kan? Apalagi kalau mimpinya dikejar hantu terus habis itu kita nggak bisa lari, kita diem doang, tapi hantunya tetap ngejar, kan nggak mungkin di kenyataan kayak gitu kan? Nah, itu tuh salah satu penyebabnya adalah buku yang ada di otak kita itu jatuh atau tercampur sama buku-buku yang lain sehingga memunculkan mimpi yang absurd atau mimpi aneh. Nah, terus jadi mimpi itu bukan petanda atau ramalan tentang masa depan. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba mimpi mama kalian
pertama, siap-siap. Aku mau nanti kalian angkat tangan, terus habis itu perkenalkan nama kalian ya. Waktu kita tidur, bagian apa dari tubuh kita yang masih bekerja? Kamu deh, yang cowok. Berdiri terus habis itu perkenalkan nama kamu. Nama aku Adnan. Adnan, waktu kita tidur, bagian tubuh apa sih yang masih bekerja? Otak. Betul. Tepuk tangan buat Adnan. Contoh perumpamaan otak bekerja saat tidur dari pelajaran yang aku sampaikan tadi, yang aku sebut. Yang di otak kita tuh ternyata ada sesuatu yang besar. Rak buku, perpustakaan, penjaga perpustakaan. Iya, betul. Apa kalimat penting yang harus kita ingat tentang mimpi? Kamu boleh. Namanya siapa? Nah, apa kalimat penting yang harus kita ingat tentang mimpi? Memori. Memorinya kenapa? Memorinya harus diapain? Asli. Otak merapikan Merapikan. meja. Meja. Hah, meja? Kenapa kita pakai meja? Tadi disebut otak merapikan Memori. Yeay, tepuk tangan. Belum bisa jawab pertanyaan aku, tenang aja, masih banyak temen aku yang punya banyak pertanyaan. Nanti teman-teman bisa dapat hadiah lainnya dari teman-teman aku. Sekian dari penjelasan aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Tokyo, 27 days alone means 20 million ways to cope with that.